50 sampai 200 kilo per pohon. Kita ambil yang 50 aja kan? Kita ambil 50 aja. 50. Oke. Kalau di sini ini ada 1000 pohon, 1.200 pohon. 1000 aja lah Pak, 1000. Biar gampang hitungnya kan, 1.200 plus pening lagi. 1000 kali 50. Oke. Pak Yanto dan Ibu Catherine. Oke, Catherine ya, Catherine nih. Ini udah mulai. Oke. Halo teman-teman, thank you Bu Catherine dan Pak Yanto. Kita ada di apa namanya tadi Pak? Kebun Marlim ya. Di daerah Cikidang, Sukabumi. Nah, ini luas lahannya sekitar berapa Pak? 3,5 hektar ya, 3,5 hektar. Nah teman-teman yang menarik ya, jadi kita sebenarnya dapat profilnya Pak Yanto ini dari YouTube channelnya Pak Hilal Hamdi, izin Pak Hilal. Jadi kita kontak dan beliau welcome dengan kita mau belajar. Dan yang unik di sini adalah semuanya organik ya Pak. Ya, nah tadi sebelum video ini diambil kita udah ngobrol ya, pasti segala sesuatu yang berbau organik pasti ada value. Boleh ceritain mungkin Pak value-nya apa sih gitu, karena tetap strict ya di jalur organik gitu. Ya, prinsipnya kita pengen menghasilkan sesuatu yang sehat dan menyehatkan. Oke. Jadi kan saya pernah dengar bahwa dengan penggunaan zat-zat kimia itu kan ada kasus komoditi ekspor kita ditolak. Kemudian juga dengan masalah-masalah yang lain, sehingga kita memutuskan untuk berkebun ini organik. Toh kita juga mau konsumsi sendiri juga kan. Oke, awalnya begitu. Iya, awalnya begitu. Sehingga sampai sekarang kita prinsipnya apapun yang kita hadapin ya kita tetap pertahankan keorganikan kita. Berusaha untuk itu. Ya, berusaha untuk mempertahankan itu, walaupun ya hambatannya luar biasa memang. Seperti segala macam hama gitu kan. Betul. Kan kita nggak tahu, kita belum pernah jadi petani, kita baru sekali ini berkebun gitu kan. Oke, berarti kita mesti balik dulu sedikit. Berarti Bapak basicnya bukan petani, bukan. Sebelumnya ASN gitu ya Pak. Terus pensiun. Terus pensiun. Terus kenapa tertarik bertani Pak? Apa yang menyebabkan gitu? Bidang saya dulu kan pertambangan. Iya, kan bukan pertanian. Pertambangan kan merusak. Sekarang mau nebus dosa lah. Oh, nebus dosa. Nah itu tuh value itu tuh ya kan. Penghijauan gitu. Dan istri saya juga concern dengan masalah kesehatan itu ya. Walaupun kita nggak tahu seberapa besar sih pengaruhnya antara penggunaan pestisida dan pupuk kimia ke masalah kesehatan. Kita juga nggak tahu. Tapi dari sisi yang kita pegang ya, kita pengen organik gitu nggak Bu? Iya. Dan kalau di dunia psikologi kan saya latar belakangnya psikologi. Iya. Banyak gangguan-gangguan yang ada pada anak-anak itu. Anak-anak itu dilarang makan makanan yang mengandung bahan kimia atau pestisida. Karena berbahaya. Gitu. Jadi artinya wah ini zat-zat kimia ini sebetulnya pada jangka panjang berbahaya. Bisa berbahaya ya. Jadi kita kepengen jujur kepada diri sendiri dan kepada customer bahwa memang ya apa yang kita tanam kita juga makan. Itu dan pertahankan organik. Iya. Berarti kita mungkin teman-teman kan belum tahu di daerah Cikidang ini kebun Bapak dan Ibu ada sekitar 5 hektaran, semuanya alpukat. Semua alpukat. Dan semua organik. Dan semua organik. Oke. Kenapa ujuk-ujuk alpukat, Pak? Ya, kalau kita anggap ini sebagai investasi lah ya. Kalau investasi kan kita ngelihat masalah return segala kan. Masalah market. Masalah pengembalian modal. Cocok lah alpukat ini.
Apa? Cocok lah ini alpukat. Cocok. Sehingga hitungannya ada gitu ya Pak ya? Nah, kita bikin hitung kan, kok masuk gitu. Hitungan sederhana aja. Saya bukan ahli financial, bukan ahli apa-apa. Orang ahli tambang kok ya. Tapi enggak lah, ada bisnis yang lain. Oke Pak, jadi menarik ya. Terus alpukat, oke ini alpukat. Nah sekarang kita mulai lagi. Ini lahan Bapak berapa MDPL Pak? 520 sampai 550. 520 sampai 550. Oke, varietas yang Bapak tanam? Miki. Hanya Miki. Hanya Miki. Oke. Sebenarnya kalau Miki kan sebenarnya awalnya dari Depok ya Pak ya? Iya. Depok kan sebenarnya MDPL rendah loh. Iya. Tapi yakin ya? Tapi katanya yang paling bagus itu antara 300 sampai 600. Oh gitu. Katanya. Saya juga tapi emang Miki ini cocok katanya juga dari dataran rendah sampai dataran agak tinggi. Bisa. Oke. Tapi berupan sih di tempat Pak Evelyn juga kan beliau 600 tuh kalau saya nggak salah. 550 betul. Ya. Miki dia juga saya udah rasa Pak. Iya. Miki dia udah rasa dan oke sih. Miki yang waktu itu dia bilang sih ini buah musim hujan. Jadi ada sedikit berair sedikit sedikit. Tapi rasa manisnya masih ada sedikit dan gurihnya ada. Saya sih suka ya rasa Miki itu. Saya suka rasa Miki. Oke, dan ini semua Miki berarti total ada berapa Pak? Pohon? 2.200. 2.200. Lumayan ya Pak. Dengan nanamnya udah 3 tahap ya tadi ya kalau kita cerita ya. 1, 2, 3, 4, 5 tahap. Oh 5 tahap. Dan yang paling pertama yang ini ya dekat kita ini ya, dekat kita ini. Kalau ini berarti sudah ditanam 2 tahun. 2 tahun. Start tanam tahun 2020. Start tanam 2020 bulan Mei. Oh, berarti betul-betul 2 tahun ya. Oke. Boleh cerita Pak, ini sekarang kondisinya apa nih? Dia sudah pernah berbuah? Beberapa sudah pernah berbuah. Sudah pernah kita petik. Beberapa pohon ya? Beberapa pohon. Sekarang lagi berbunga? Sekarang 80-90% berbunga. Yang gede-gede ini ya? Yang tahap 1 ya? Oke. Itu berapa pohon Pak tahap 1? Tahap 1 berapa ya? 350 ya? Ya gitu Pak. 350-an. Oke, 350 ya. Berarti Bapak udah pernah rasa, gimana rasanya? Pas? Enak. Jadi tantangan alpukat adalah ada rasa pahit kalau kita sering beli di pasar. Betul. Ya kan? Nah, alpukat Miki itu tidak ada rasa pahitnya. Oke. Dan bisa dimakan sampai ke kulitnya. Bahkan bisa dikupas. Kupas kayak pisang itu kan? Iya. Sayang buahnya nggak ada Ibu sekarang. Nggak ada. Ada kecil-kecil. Masih kecil-kecil di pohon. Berarti nanti mesti minta 1 nih dari Ibu. Kita review. Ya 6 bulan lagi lah. Oh 6 bulan ya, mulai dari pentil begitu ke kira-kira 6 buah bulan yang bisa itu 6 bulan ya. 6 bulan ya. Tapi dengan 2 tahun tanam sudah berapa banyak yang buahnya yang sudah dipetik gitu Pak? Oh baru sedikit. Ya. Oh lebih lah. Beberapa kali. Ada kan yang buahnya cuma 1, ada yang buahnya belajar berbuah. Ada yang tapi buahnya belajar 10. berbuah di usia 2 tahun oke dong. Ya kan? Ya oke sih. Berarti harusnya bukan 2 tahun dong. Berarti kan 6 bulan sebelum dong Pak. Oh iya. Berarti 1,5 dong. 1,5 tahun dia sudah mulai berbunga. Ya kan gitu dong. Iya. Oke lah ya Pak. Oke, nah itu ini kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang suka nanya, emang kebunnya MDPL-nya berapa? Mereka penasaran Pak, karena cukup banyak penonton kita yang kayaknya tertarik juga dengan alpukat. Berdasarkan pengalaman kita pribadi maupun tanya-tanya banyak orang, memang alpukat ini kayaknya lebih bersahabat dalam treatmentnya dibanding dengan durian. User friendly. Dibanding dengan durian ya. Saya sih ngerasa banget ya, saya pribadi gitu ya, meskipun alpukatnya juga kita baru terjun sih Pak, baru dikit lah dapat bibit Nicole dari Pak Evelyn, kan Pak Evelyn Nicole kan, ada Miki juga meskipun bukan dari Pak Evelyn tapi dari Pak Jujun ya, bukan dari Pak Yunus juga. Ini saya sebutin nama nggak apa-apa ya, kan biar udah semua tahu kok. Nah, yang menarik nih sekarang adalah keorganikannya kan gitu. Ya kita tadi sudah gali kebunnya berapa segala macam. Saya nggak tahu apa dari mana aja nih Pak unsur-unsur yang Bapak sebut dengan organik ini apa sih, betul totally nggak ada kimia kah?
Pestisidanya nggak pakai, fungisidanya nggak pakai. Pestisida nggak pakai, fungisida nggak pakai, pupuk kimia nggak pakai. Oke, jadi untuk menggantikan fungsi-fungsi insek ataupun fungisida tadi, Bapak pakai apa? Kita pakai herbal. Ya kayak ini ya Pak. Seperti serai gitu ya. Air serai, kemudian air tembakau. Kemudian air dari perasan beberapa daun. Macam-macam lah di sinilah kita pakai untuk itu. Contohnya Pak, daun apa? Daun sengon ya? Ya daun bukan sengon, daun apa itu namanya tuh? Di sini ada namanya tuh. Nama sini aja nggak apa-apa. Daun keluak. Iya, keluak tuh apa bahasa? Ya keluak. Ya keluak. Nah, Keluak saya tahu pohon keluak itu daunnya bisa dipakai untuk pestisida, untuk anti hama. Hama ya, insek berarti ya, Insek. mencegah. Saya sebutkan hama juga ya. Pak Haji Yunus kan memberi resep. Oh ada ya, Dari, resep Pak Haji ya. Apa herbalnya yang disebut sebagai pupuk SL, solid liquid. Oh, itu kami oke. turuti. Oh oke, Kami ikut. jadi suggest-nya dari Pak Haji Yunus ya. Tapi Oke. terus misalnya, wah kok banyak hama-hama gitu ya, apa nih, air tembakau, ya air tembakau. Terus ada lagi air daun serai di tubuh, Daun sirih. daun sirih, ya bawang putih, pohon bintaro, buah bintaro, oke. buah bintaro itu Itu Ibu pakai ya, jadi Pakai, ditaruh di gentong gitu Ya, kali ya. betul. Tambahin apa? Air. tambah air gitu. Oke. Air dan kemudian itu dipakai dengan perbandingan tertentu dengan air lagi masuk ke dalam tangki yang disemprotkan gitu. Kita ini kan bodoh sama sekali, nggak punya pengalaman, belum pernah punya kebun, belum pernah nanam tanaman segini banyak ya. Kalau saya bilang cukup segini banyak gitu. Ya kita terjun bebas saja di sini gitu. Sama Pak. Trial and error gitu. Kita trial and error. Tapi itu kan arahnya insek ya. Kalau fungi Bu, jamur tuh gimana? Nggak tahu itu juga obatnya. Iya, kita cuma Gitu itu aja udah. Iya, gitu aja. Jadi so far jamur pun tak ada. Dan matahari. Kita sangat-sangat perlu matahari. Untuk alpukat ya. Ya, soalnya pohon alpukat itu perlu dapat matahari yang banyak supaya tidak tumbuh jamur-jamur itu. Kan theoretically minimal 6 jam sehari harus kena sinar matahari. Pohon alpukat. Iya, cuman kan persoalannya kan yang namanya matahari sama hujan ini kan kita nggak bisa ngatur. Yang ngatur kan Tuhan itu. Iya kan? Iya. Ketika dia panas, Sama Mbak Rara. hujan. Mbak Rara. Pawang hujan, Mandalika Bu. Iya kan? Apa namanya? Tiba dia panas, tiba-tiba hujan. Ya, kayak tadi kan hujan betul, iya ya. gitu. Itu kan rentan banget kan jamur. Tapi ada kasus nggak Pak jamur gitu di sini? Jamur ada beberapa aja. Beberapa ada. Dari Nyerangnya apa Pak? Daun, batang? akar. Oh, Dan itu dicurigai dari kata orang sekitar sini ya, bonggol pohon karet. oh oke. Di sini Berarti katanya. dulu bekas karet. Dulu ya. Oke. Dan dari sekian dari 1.300 di sini pohon di kebun sini yang kena jamur akar putih itu katakanlah gitu ya, seperti itu paling hanya 5. Pak, kan kalau jamur di akar kan di akar ya, gimana ngelihatnya? Ya nggak tahu mati. Pohonnya layu. Oh, tahu layu. Kuning. Ya, Pakai adegan kuning nggak? Iya pakai dong. tapi cepet. Cepat sekali. Begitu Kuning rontok mati. seminggu tuh. Kuning rontok mati. Seminggu. Layu kuning rontok seminggu mati. Dan udah besar pula pohonnya. Udah besar. Udah 2 meteran. Sedih, kita sih sedih. Ya, sedih lah, sama Pak Haji sih diganti. Kan jaminan. Cuma kan umurnya kan yang Lah, yang iya, kita terganti kan itu rugi, waktu itu yang tak waktu. Iya. terganti ya. Iya. Iya. Ya untungnya nggak banyak-banyak. Berapa persen Pak kalau boleh cerita? Kan pasti mereka nanya tuh mortality rate Cik, bahasanya. Mortality rate di sini kira-kira masih di bawah 5% ya. Di bawah 5%. Masih acceptable lah. Kan untuk transportasi logistik aja lossnya berapa persen kan? Iya, iya. Iya, betul. 5% 5% gitu. Iya, iya. logistik. Itu kita cuma ngomong logistiknya. Belum kalau kita ngomong bisnis sekarang Pak, wrapping itu bubble wrap itu mau 5% loh Pak. Serius. Iya. Sekarang kan bisnis packaging kan juga lagi naik kan Bu. Semua dikirim dengan kurir segala macam. Jadi
ya masih masuk lah ya Pak. Ya, cincai lah ya itu. Masih masuk akal. Masih apalagi untuk seorang pemula kan. Makanya kita tetap semangat mempertahankan organik. Oke. Karena mortality rate-nya enggak 50% gitu mesti loh. ketok ya Pak. Mesti ketok. Ketok kayu lagi, mesti ketok kayu. Oke. Nah itu tadi kita udah ngobrol segala ramuan untuk mengusir hama lah tadi itu ya. Termasuk untuk menghandle jamur. Nah kalau pupuk kita kambing. Kohe kambing. Terutama kohe kambing tanpa fermentasi. Oke. Diapain Pak tuh? Ya kita gelar aja, ya karungnya kita biarin kira-kira 1 minggu, 2 minggu. Enggak kan Bapak pesen dong dari ini kan? Iya pesen dari supplier. Terus datang mentah karung. Dong, masih mentah atau udah jadi, udah ready? Atau masih mentah? Mentah. Dari kandang. Dari kandang pekerja kita juga dari kandang masukin karung. Kita diemin di udara bebas ini seminggu 2 minggu, habis itu kita pakai. Udah. Langsung. Pakainya ditabur ditanam lagi atau ditaruh di karung aja, ditaruh di atasnya? Enggak, ditabur. Oh, Bapak ditanam. Ada yang ditanam juga sih. Ada yang tanam. Karena kita belajar terus kan. Dari dulu pertama kita tanam, kita cuman kasih di luar tajuk situ. Di luar tajuk. Kemudian ditutup ringan, kemudian kita bikin lubang agak dalam. Sekarang ditabur lagi. Ya kita coba-coba aja. Kita belum tahu. Belum tahu ya. Benernya gimana? Iya. Ya benar sih, kalau menurut saya sih oke aja ya, vegetatifnya juga bagus tuh. Iya. Tapi nggak dicampur Pak. Misalnya kohe kambing dengan kohe ayam gitu. Dulu pernah, tapi sekarang nggak. Oh ada perbedaan? Ada ya. Dulu kalau pakai ayam itu yang kita takutkan itu ada hama ulat penggeret batang. Dari gabah. Pernah terjadi? Pernah. Oh, coba banyak. Dan begitu kita ada lubang gitu, ada tokainya keluar gitu, wah ada penggeret batang nih. Terus Bapak congkel ada ulat gitu kayak ulat? Iya. Ngobatinnya? Ngobatinnya disumbat aja pakai tulang daun. Kan dia nggak dapat oksigen, mati. Oh gitu. Gitu aja. Jadi ambil teman-teman, ada yang nanya juga sama saya, Bu, kalau penggerek batang, aduh, saya belum pernah ngalamin. Saya kan cuma ambil kalau itu di batang yang bawah gitu ya, dan belum terlalu besar, ambil batang daun, ambil tulang daunnya, kita tusukin lubangnya sampai nggak bisa masuk lagi, sampai rapet, dia mati kan? Dia nggak melubangin yang lain gitu maksudnya? Kan nggak dapat oksigen. Dia mati di dalam. Mati di dalam. Okay. Kecuali kalau di ujung cabang ada yang mati, kemudian ada lubang penggeret batang, ya kita gunting aja. Tapi ini cenderung batang yang kena itu batang di atas atau yang masih di bawah gitu? Ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi rata-rata di atas permukaan tanah. Di atas permukaan, iya. Nah, di atas permukaan tanah itu bisa di bawah, di tengah, di atas. Ya. Kalau di ujung dahan tadi saya katakan gunting aja. Tapi gini, kalau ini kan masih pohon kecil gitu ya Pak ya, mungkin pekerja masih bisa nyampe gitu ya. Iya. Terus nanti gimana kalau misalnya sudah makin besar? Alhamdulillah, puji Tuhan, yang gede-gede gini nggak ada lagi. Oh gitu Pak. Selama ini nggak ada. Apa karena Bapak sudah switching dari kohe ayam ke kohe kambing tadi? Mungkin juga itu. Mungkin juga. Ya. Nggak bisa ngomong saklek-saklek. Nggak bisa. Kita nggak ada penelitian khusus untuk itu sih. Iya, oke. Pengalaman aja gitu. Tapi nggak usah khawatir juga ya teman-teman, karena kayak Pak Evelyn ya, itu dia pakainya kohe ayam Pak. Tapi dia fermentasi dulu. Fermentasinya juga bukan dicampur dengan E4 molase, enggak, ditaruh aja. Iya. Jadi taruh aja kayak ada rumah-rumahan begitu, supaya nggak kena hujan. Nanti 4 bulan lagi dipakai atau maaf ya Pak Evelyn kalau saya salah, tapi begitu caranya. Kenapa dia nggak pakai kohe kambing? Karena nggak ada yang jual di deket dia. Bukan karena dia nggak mau Pak. Ya tadi hipotesa ulat penggeret batang dari kohe ayam tadi juga cuma hipotesa kan? Iya betul. Tidak ada hanya. Tapi ya kita hindarin aja. Gitu. Iya. Tapi kalau cuma ada kohe ayam ya, ya gimana ya kan? Kalau di daerah kita nggak ada yang jadi supply kohe kambing ya juga. Kebetulan di sini banyak peternak kambing. Kita ambil dari pekerja-pekerja kita yang punya kambing juga, dari masyarakat sekitar. Kalau itu sudah habis, ada supplier.
Oke. Oh. Saya tinggal call tadi seperti kalau saya perlu 5 ton, kapan diantar? Besok Pak, udah diantar. Iya. Gitu. Pak, tadi kita udah bahas belum Pak ya? Misalnya, kenapa Bapak milih pas buka lahan, beli tanah, buka lahan, langsung milih alpukat gitu? Udah, hitungannya masuk katanya. Belum, tadi kan Durian pernah juga kepikiran gitu Pak awal-awalnya? awalnya waktu saya beli tanah kan kayak hutan kayak belakang itu tuh. Iya, di belakangnya teman-teman. Saya babat. 2 bulan itu babatnya tuh. 2 hektar, pertama kan 2 hektar aja. 2 bulan tuh babatnya. Begitu selesai dibabat bingung saya, tanam apa? Kepikiran duren kan? Iya. Duren. Orang Jakarta kan kalau nanam-nanam wah duren gitu kan. Iya. Tapi saya searching banyak teman bilang ngerawat duren itu gak gampang katanya. Iya. Kayak ngerawat bayi katanya. Lebih susah lagi katanya. Ya. Terus saya cari-cari lagi, ada teman yang ngusulin alpukat. Saya bingung alpukat. Saya sendiri nggak suka alpukat sebetulnya. Sekarang udah suka? Sekarang udah suka, gara-gara istri saya. Oh dia sih hobi banget alpukat dari dulu. Akhirnya ada teman yang mengusulkan dari Semarang tuh saya ingat. Alpukat Niki aja. Ada teman saya jagoan katanya. Saya dikasih nomor teleponnya, saya kontak-kontak sebulan tuh nggak ketemu orangnya. Akhirnya saya searching ketemu Pak Haji Yunus. Iya. Kalau kontak beliau, kok klik cocok gitu. Iya. Sehingga selama sambil menanam ini selama terus ya sampai sekarang juga, saya waktu itu ke rumah beliau tuh bisa seminggu 2 kali bawa buku. Ya. Oh, jadi Kayak murid, udah. Oh jadi ramuan-ramuannya juga dari beliau ya? Iya. Apapun yang beliau omongan saya kerjain sini. Iya. Oke. Menarik sih ya Pak, menurut saya ya. Karena memang alpukat ini setelah saya pergi ke beberapa teman-teman ya kayak ke Pak Evelyn, ke Pak Zeki, mereka memang membuka perspektif bahwa ada bisnis, ada uang di dalam alpukat selain durian ya, sebenarnya masing-masing juga ada gitu. Jadi memang menarik sih, dan saya juga pemakan alpukat Bu. Saya nggak bisa makan durian banyak-banyak. Iya. Saya cuma bisa makan alpukat, memang yang paling aman gitu. Jadi saya juga memakan itu, dan ada juga komunitas-komunitas yang memang hanya makan alpukat loh. Ya. Kayak let's say teman-teman ketofastosis, itu buahnya tuh cuma bisa alpukat, meski dibatasin juga sehari cuma bisa berapa supaya mempertahankan tubuh mereka tetap ketosis begitu. Jadi saya yakin memang ada pasar sih di alpukat ini. Dan kalau mau jujur ya, kita masih susah kan Bu dapat alpukat yang bagus, Pak. Betul nggak? Kita beli di... Kenapa ayo? Nah itu kenapa kan gitu kan? Di pasar kenapa 75% kita kecewa? Nah coba Pak ceritain Pak. Menurut Bapak kenapa? Karena ini hipotesa saya. Ya. Jangan ini ya, maksudnya ini kan pendapat masing-masing boleh dong ya kan. Penebas, pengepul alpukat itu beli pohon, Pak. Iya, betul. Satu pohon saya beli 2 juta. Satu pohon 3 juta gitu ya. 5 juta. Iya. Lihat buahnya berapa banyak. Habis itu dirontokin semua, Pak. Sedangkan sebetulnya yang siap panen itu paling 25%. Iya, betul. Sehingga 75% terlalu muda itu ya. Kalau nggak terlalu muda segala macam, belum layak untuk matang layu gitu ya Pak? Iya, belum layak untuk dikonsumsi. Belum layak untuk dipetik. Untuk dipetik. Betul. Ya dipanen. Tapi ya. kan pengepul kan nggak bisa dong dia selective harvesting gitu, cuma 25% dia petik. Rugi dong, dia udah bayar 2 juta. Iya, nggak bisa. Nggak bisa dia bilang, oh ya tunggu nanti sebetulnya. Saya nggak tahu dealnya, tapi biasanya kan dirontokin. Iya, betul. Kayak kedondong sekarang dirontokin. Kalau kedondong iya Pak, maksudnya kedondong kan mau tua muda kan bisa iya. Kalau alpukat kan beda Pak. Iya. Makanya nanti saya pertahankan pohonnya ini nggak tinggi-tinggi karena potong atasnya paling 4 meter, 4 meter. Itu yang akan terus dipertahankan ya. Karena harus selektif. Memetiknya harus 80% matangnya. Oke. Saya mau tanya apa lagi tadi ya. Maaf ya teman-teman kok agak lompat-lompat ya. Kita balik lagi Pak. Jadi kalau untuk pupuk hanya kohe kambing kah atau ada yang lain misalnya POC, I don't know kalau nanti ya POC-nya tadi, SNL tadi, SL.
solid liquid yang campuran 50 macam jamu-jamuan. Saya tahunya temu giring, temu lawak itu dari Pak Haji. Oh, jadi Pak Haji yang punya ramuannya ya. Punya ramuannya. Si SL itu POC. Ya. Apa dimasukinnya kayak ada biopori atau apa gitu enggak? Enggak, disemprotin. Oh, semprot ke daun. Semprot ke pohon kecil-kecil itu pohon. Akar. Semuanya daun, batang, akar. Jadi kita semprot gitu ya. Oke. Dari usia berapa tuh kalau yang si SL itu? Dari setelah tanam 2 bulan lah. Oh, berarti itu termasuk rutin, semprot rutin. Iya. Jadi kalau Bapak semprot SL ini rutin seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali? Iya, ada rutinitasnya. Seminggu sekali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya. Kalau yang aneka untuk mengusir hama itu seminggu sekali? Seminggu sekali berarti? Seminggu ini anti hama, minggu depan SL, minggu depan anti hama. Oh, itu aja. Oke. Iya. Dan yang paling ditakutkan adalah ulat untuk alpukat. Ulat. Ya kan? Iya. Kalau kita lihat alpukat. Ulat bulu, model ulat bulu besar itu. Itu ulat alpukat itu. Ibu boleh deketin ke Bapak karena mic-nya di Bapak. Biar itu masuk. Malah kalau secara tradisional itu kan katanya pohon alpukat itu dimakan ulat semua. Ya kan? Kemudian keluar bunga dan berbuah gitu. Oh, gitu kok teori kampung. Ya, teori kampung. Sampai habis daunnya baru keluar bunga. Oh, oke. Terus kan pengalaman Bapak? Dia kan survival pohon, mau tetap hidup. Jadi stres. Ya, itu teorinya Pak Hilal juga yang saya sering. Ya, jadi dia ingin mempertahankan dirinya, keluarkan bunga. Iya. Itu teorinya gitu kan? Iya. Ini terjadi nggak di tempat Bapak? Kita enggak. Keluar bunga aja, nggak mesti ada ulat-ulat yang rame gitu ya Bu? Menurut hasil penelitian timnya Pak Yunus, katanya ulat itu nggak terlalu suka dengan daunnya Miki. Oh, gitu. Karena mengandung enzim protease, anti protease atau protease gitu. Iya, gitu. Pokoknya kalau daun itu dimakan tidak bisa dicerna sama ulat. Gitu. Satu keuntungan dong Pak. Loh iya, makanya ulat itu tidak punya jadi apanya yang nggak punya? Daunnya kah atau daunnya ada satu enzim yang membuat daun itu tidak bisa dicerna oleh ulat. Sehingga ulatnya mati. Ya, jadi bukan nggak ada loh, ada ulat. Tapi nggak berkembang. Nggak berkembang biak dia. Oh, oke. Ya, karena gini, mungkin teori-teori kampung ataupun pengetahuan saya waktu saya masih tinggal di kampung gitu ya Pak. Ya saya sering lihat namanya pohon alpukat. Waduh. Pada saat musim tertentu, banyak banget ulatnya. Kita nggak mau di bawah pohon itu gitu. Ya. Ulatnya segini-segini. Iya. Besar jari-jari gitu ya. Penuh itu. Dan berbulu. Jadi kalau jatuh. Kalau itu kena gatal banget kita. Iya. Jadi di sini ada, tapi tidak terlalu. Bukan. Jadi ada ulat-ulat jenis lain. Kan di sini dulu hutan. Jadi yang dari rumput, yang dari kupu-kupu, semak-semak. Ya kan? Nah, kita kan nggak bisa nyuruh kupu-kupu nggak datang ke sini kan dari samping-samping itu kan. Ya, tapi yang dominan yang kita tahu dulu ada ulat-ulat khusus yang alpukat itu nggak ada di sini. Nggak ada. Itu tadi yang disebut ulat kipat. Oh, itu namanya. Ulat kipat. Itu yang menurut Pak Yunus tidak terlalu menyukai juga Miki. Ya. Oh, oke. Nah, itu satu keuntungan. Ya, kan? Tapi ulat yang lain ada kan karena dari semak-semak, dari pohon yang lain, dari kupu-kupu ribuan loh kupu-kupu kalau terbang. Bareng-bareng ya. Ya, itu kan pasti ada yang meninggalkan itu kan. Iya. Telurnya untuk menjadi ulat nantinya. Ada kepompongnya juga kan nantinya. Tapi dengan ramuannya Pak Haji Yunus tadi dan juga daun-daun jamu-jamuan tadi. Itu, so far bisa dihandle ya. Plus manual. Nah, ya. Ya, potong. Ini hobinya nih. Ngambilin ulat. Ambilin ulat satu-satu. Dia apain tuh abis itu Jadi semua dia seharian kalau nggak saya panggil naik ke sini dia di kebun ngambilin ulat gitu. Nah, dan kami mempekerjakan ibu-ibu jadi para wanita yang lebih teliti kan. Untuk lihat begitu, dilihat satu pohon ada yang kadang-kadang ada 2-3 macam ulat. Ya, dan jadi ulat kalau dikumpulin bisa beramai dong Bu. Iya, ada satu jenis ulat yang seperti permen Yupi tuh. Jadi kita sebutnya, itu biasanya ada di pohon jeruk. Tapi di pohon alpukat juga ada yang muda-muda kalau dimakan dia kan habis. Ya kan? Warnanya kayak Yupi. Ada mahkotanya,
ya, warnanya hijau, itu kan nggak kelihatan dong kan daunnya hijau. Ya. Jadi harus betul-betul jeli ya. Secara manual harus dilihat. Gitu. Itulah tadi Ibu mempertahankan organikannya itu tadi ya. Jadi memang pakai orang lah untuk melihat itu. Jadi manual, lihat ke pohon, ambil gitu ya, ya, atau dimatikan di pohon. Digunting kalau mereka pakainya gunting. Oh, jadi takut juga dipegang gitu ya, langsung gunting di sini. Oke. Jadi gini, jadi yang menarik nih kalau Ibu tadi udah ngomong mempekerjakan ibu-ibu, berarti kita udah ngomong manpower ya, Bu. Kita buka sedikit lah Ibu, biar teman-teman tuh kan sekarang ini pasti banyak yang di persimpangan. Saya mau pakai campuran kah, kimia dengan organik, atau saya mau total organik. Jadi dengan adanya sharing dari Bapak dan Ibu di sini ya, teman-teman yang nonton bisa memilih gitu kan. Nah, dengan mempekerjakan manual seperti itu, berapa banyak Bu yang sekarang Ibu pekerjakan, entah itu bapak-bapak, entah itu laki-laki atau entah itu perempuan, untuk memelihara kebun ini gitu? Yang perempuan ada 6. Oke. Ya kan? Tiap hari kan mereka masuk? Tiap hari kecuali Jumat. Oh, oke. Liburnya Jumat. Oke. Yang laki-laki? Yang laki-laki 6, kalau yang laki-laki ntar 7, 12, 7 tambah 5, 12, tambah 4. Yang untuk jaga malam ada 4. Oh, oke. Jadi yang 16. Kerja siang aja 7 sampai 5, 12. Oke Pak, let's say yang kerja siang ya, karena memang betul-betul mereka touch 12. Dengan tanaman ya. Apa sih daily activity-nya mereka Pak? Boleh cerita nggak? Wow. Contohnya terus ya, ada terus ya. Apa tuh daily activity-nya? Misalnya memupuk. Ya kan, untuk membawa pupuk ke tempat-tempat itu kan kita butuh yang pria-pria. Oke. Ya kan, kalau menabur yang wanita bisa membantu. Oke, ya betul. Kan? Tapi kan mupuk nggak tiap-tiap Bu. Berapa kali mupuk itu? Kalau kohe kambing berapa kali setahun? 3 bulan ya. Berarti 4 bulan. Setahun 3 kali. 3 kali setahun berarti tiap 4 bulan. Ya, oke. Ya. Terus kalau yang bersihkan petakan. Oke, bersihkan petakan. Ya, terus digemburin? Nggak mesti digemburin ya? Kadang-kadang digemburin. Kalau mau dipupuk. Di treatment, kalau mau di treatment digemburin. Ya. Melebarkan petakan. Itu kan perlu yang laki-laki. Kemudian terus waktu kami kena itu jamur di akar itu kan harus digali supaya akarnya kena matahari, itu perlu yang laki-laki. Oh, Ibu menyembuhkan jamur di akar gimana tadi, Bu? Salah satunya kan matahari supaya dia nggak terlalu lembab. Gitu kan, nah jadi kan tanahnya harus kayak Ibu buka, dibuka. Terus biarkan dia kena sinar matahari. Ya. Terus kalau tiba-tiba hujan, ya nggak apa-apa kan ada salurannya. Oh, jadi perbaiki drainase. Ya. Alpukat itu tidak senang dengan air rendaman. Durian air menggenang. Air menggenang. Jadi kalau terendam 24 jam mati dia. Dia memang harus diperhatikan aliran airnya, drainase. Jadi segera dia keluar itu air gitu kan. Oke, selain dengan cara mengering, membuka terus kena sinar matahari, ada lagi nggak Bu tips untuk akar? Nggak ada lagi. Ibu kocor larutan apa? Betul. Ya. Jamu apa mungkin? Dari jamu tolak angin dari daun apa? Nggak ada ya? Itu teman-teman ya. Atau mungkin buat kita juga ya, kita juga kan penyakit paling utama itu Bu. Si duriannya juga nggak bisa, dia dengan si akar yang kerendam air. Kalau udah berjam-jam hujan terus air yang nggak jalan, nggak bisa banget. Jadi Ibu simpelnya begitu ya, buka, biarkan dia berapa lama Bu? Seterusnya aja. Kita udah hampir 1 bulan ini yang jamuran kita buka gitu kan. Dibuka aja? Dibuka supaya air akarnya terlihat gitu. Oke. Alpukat itu kan memang banyak yang di permukaan. Oke. Ya, jadi dia kalau kena matahari dan matahari di sini kan terik. Ya, ketika dia terik. Sehat sekali tuh. Jadi dibuka aja. Bisa berapa lama ngebukanya sampai nanti kita tutup lagi? Mungkin 3 bulan kali ya. Oh, 3 pengalaman ya, gitu ya. Masih kecil gitu Bu? Oh enggak, kalau yang kecil nggak apa-apa. Kecil mah nggak apa-apa. Ini kita mungkin ya yang besar itu dulu kita salah. Kita ada problem dengan pohon yang tingginya 1,5 meter ke atas. Ya. Yang mungkin menurut prediksi Bapak atau diagnosa Bapak karena? Enggak. Kita punya problem dengan akar itu setelah pohon tingginya 1,5 meter ke atas. Ya, karena apa Pak?
Menurut Bapak, menurut inilah Bapak kan nggak tahu pasti benar atau tidak kan? Tadi kan hipotesanya satu karena air menggenang di situ nggak ngalir. Yang kedua di sini kan dulu banyak pohon karet. Pohon karet, kontak dengan bonggol karet itu katanya itu. Jadi ya. Tapi kenapa harus yang 1 meter ke atas yang bermasalah kalau gara-gara itu gitu loh Pak? Kan pohon yang lain juga sama dong, mungkin ada pohon karet. Tapi waktu masih kecil nggak ada masalah. Nah itu peningan kita kan suka aneh-aneh kan, suka. Itu juga apa namanya? Mungkin masa puber kali ya. Ya, juga mungkin ada waktu kita menanam pertama kali itu pupuk dasarnya tidak dicampur dengan tanahnya. Orang buru-buru. Gitu. Kami kan juga belum pintar ya. Orang cepat-cepat mau menanam dan menanamnya terlalu dalam, bisa juga. Menanam terlalu dalam. Tunggu dulu. Menanam terlalu dalam biar yang nonton jelas. Kemudian menurut Ibu pupuk dasarnya tidak dicampur tanah. Ada yang tidak dicampur tanah, gitu kan? Jadi langsung lubang dimasukin pupuk, langsung masuk tanaman, gitu. Ya, gitu. Dulu nanamnya gitu. Ya, mungkin kita nggak tahu. Kita belum pintar lah, jadi nggak. Dan kita nggak ngawasi semua kan? Iya. Terawasi. Mungkin beberapa kita awasin ya Pak, sesuai dengan SOP-nya Pak Haji Yunus. Tapi kalau ratusan gitu kan, siapa yang mau memastikan bahwa itu benar seperti itu, betul tidak? Apalagi awal-awal mungkin tenaga kerja kita belum ini kan, kita belum kenal gitu. Daerah sini juga belum ada yang pernah nanam alpukat. Iya. Nah, sekarang barulah kita tuai apa yang kita tanam itu. Iya, betul. Betul nggak Pak? Dan kami dibantu oleh para pekerja kami juga yang ikut memikirkan apa masalahnya ya. Kayaknya mesti dikurangin tanahnya supaya akarnya kena matahari gitu kan. Betul juga. Oke. Betul juga nih gitu ya. Nah, terus ya makanya bekerja dengan mereka bekerja dengan kita dengan hati, akhirnya kita bisa bertukar pikiran. Iya. Gitu. Dia juga ikutan bantu mikir gitu ya. Dan dia juga banyak pengalaman berkebun tanaman lain. Iya. Mereka juga basicnya petani, hanya bukan alpukat gitu ya. Iya sih, menarik ya. Tapi kalau sekarang saya tanya Ibu sama Bapak nih, saya yakin berkebun bukan uang sedikit. Apalagi tadi timnya juga besar ya, Pak Ibu ya. Dengan apa yang Bapak Ibu capai sekarang, Ibu puas nggak? Maksudnya bukan ngomong puas sih, tapi maksudnya Ibu bersyukur nggak gitu? Atau ada nggak? Aduh, kayak cost-nya lebih tinggi nih gitu. Sangat bersyukur. Sangat bersyukur ya Bu. Karena satu yang tidak bisa diukur dengan uang adalah Bapak yang sehat. Benar. Ya kan? Ya, waktu kami mendapatkan tanah ini dari teman SMP-nya, itu Bapak dalam kondisi harus operasi jantung. Bypass. Bypass. Nggak bisa lagi pasang ring. Gitu. Udah lewat ya? Ya. Pasang ring udah lewat ya? Itu staging awal. Saya jalan dari sini sampai ke tengah-tengah situ aja, turun dikit. Ngos-ngosan doang. Balik udah nggak kuat. Kita pernah tarik dia karena nggak kuat naik ke atas. Karena naik turun sana. Ya gitu. Nah, itu yang tidak terbeli ya Bu. Nah, dan ternyata itu yang membuat selain udara yang bersih ya, naik turun bukit, jalan kaki ya, satu hari 10-12 ribu ya ada langkah gitu. Dan itu ternyata yang membuat lebih sehat gitu. Ya, jadi kami tidak menghitung bisnis saja. Ya, itu yang saya bilang, selalu ada value ya Bu, selalu ada value. Tapi bisnis juga kita hitung. Dan secara sederhana sangat masuk. Pak, coba dong yang sederhana itu kayak mana sih? Ya. Hitungan simpel aja Pak. 1 hektar sekian ratus pohon. Nanti boleh cerita. Operating cost. Operating cost kita untuk di sini itu kira-kira sebulan. Enggak apa-apa biar suaranya nanti masuk. Ditempelin aja. Sebulan 15 juta. Untuk daerah sini aja. Operating cost ya. 3,5 hektar nih. Tadi kan Bapak bilang 5,5-an ya, berarti karena ada 3,5 dan ada 2 hektar lagi yang bukan satu hamparan teman-teman ya, biar ceritanya ini teman-temannya ngerti. Lebih ya 20 ya, mungkin sini 20 lah. Ya 15-20 lah. 15 sampai 20. Nggak apa-apa. Karena ada lembu. Jadi setahun kira-kira 200 lah. Setahun 200. Anggap 0 sampai 5 tahun nggak berbuah.
berarti kan 1 M tuh untuk operating cost. Baik. Ya kan? Nah kalau udah 5 tahun katanya secara teoritis hasilnya 50 kita semua masih katanya Pak. Katanya, saya baru mulai kok. 50 sampai 200 kilo per pohon katanya. 50 sampai 200 kilo per pohon. Kita ambil 50 aja kan? Kita ambil 50 aja. Oke. Kalau di sini ini ada 1000 pohon, 1200 pohon. 1000 aja lah Pak, 1000. Biar gampang hitungnya kan, 1200 pening lagi. Ya. 1000 kali 50. 10.000, 50.000, 50 ton. Oke. Off taker kita sudah untuk harga tahun kemarin berapa tuh? 35.000 per kilo. 35.000 per kilo. Di lokasi. Tahun ini mungkin naik. Pakai yang 35.000 aja Pak. 35.000. Berarti kan 50 kali 35.000 1,75 M. Oke. Jadi 50.000 kilo kali 35.000, saya udah nggak bisa ngitung sebenarnya. 1,75. Oh, bapaknya lebih pintar. 1,75 M. Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun berarti masih operating cost-nya 1 M. Berarti masih cuan 750 juta untuk hitungan 5 tahun. 750 juta dibagi 60 bulan. 60 bulan, ya. 5 tahun kali 12 toh? Iya. 60. Berarti 12 juta. Duh, masih lagi handphone dipakai 12 diambil. Juta, 12 juta. 12 juta sebulan. Nah, sekarang. Setelah 5 tahun kan berbuah terus. Kan berbuah. Loh, kita kan sampai umur 25 tahun ini. Buahnya. Ya. Oke, baiklah. Setelah 5 tahun kan cuman dikurangin 200 juta aja dari 1,75. Iya. Tiap tahunnya. Bapak ngitungnya. Iya, ngerti. Dari 0 pertama sampai tahun. Ngerti. Berarti itu yang dipiting. Anggap aja setelah tahun kelima 1,75 M-nya tetap aja dulu deh. Gak usah kita naik-naikin lah. Operating cost-nya juga tetap. Operating cost-nya 200. Ya, kita tetepin meskipun bisa jadi naik ya. Logikanya kan naik. Jadi 1,75 kurang 200 jadi 1,5 M lah ya Pak. Betul ya saya? 1,5 M per tahun cuannya nanti di tahun ke-6. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-7, 8 kalau udah gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Katanya. Itu kalau hasilnya 50 kg. Itu kalau 50 kg. Kalau 200 kali 4. Gitu ya Pak ya? Ya. Kalau 200 kali 4. Kalau ngitung tuh ya paling jago. Paling cepet kita tuh kalau ngitung. Waduh. Saya juga paling jago. Iya, kalau ngitung gundo paling jago langsung tatut gitu kan. Tapi ketika ngadepin jamur akarnya, ngadepin apa tuh tadi Pak? Penggerek batangnya ya kan? Sakit kepala lah kita kan. Dan tiba-tiba lagi udah pohon 1,2 meter mati pula dia gitu kan. Mati pun kau. Matilah kau sopir. Diganti juga sama Pak Haji Yunus. Tapi kecil. Lagi 2 tahun lagi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini kan apapun itu hitungan basic tetap ada. Iya. Cuman nggak usah terlalu kita pusingkan yang gimana gitu ya Pak ya. Dijalanin aja sih, yang penting tidak jadi operasi jantung gitu Pak. Iya. Nggak jadi kan kemarin tadinya? Nggak jadi. Sampai dokter jantungnya itu memundurkan jadwal check up gitu loh, yang tadinya sebulan sekali gitu kan, 2 minggu sekali. Saya 1 bulan, terus 3 bulan, sekarang 6 bulan sekali. Setiap kali ketemu alpukat mana alpukat. Dia inget aja nih pasien satu sembuhnya karena kebun alpukat gitu. Iya. Berarti harus ada ini juga ya, apa namanya? Sogokan juga ke dokter jantung ya. Alpukat ya Pak. Iya ya. Itu sih yang nggak bisa dibayar ya Bu. Kesehatan itu ya. Dan juga waktu-waktu berkualitas yang dapat kami alami sejak dari awal, tiap minggu kami kesini bersama ya Bu. Ya, bersama dan menikmati. Iya. Contented and slow living. Saya lagi pikirkan judulnya nih. Contented and slow living. Jadi bahasa Indonesianya apa tuh Bu? Hidup yang berisi tapi perlahan. Kan kita usianya 60 nih, ya kan? Tapi bukan malas. Tapi kalau kita sarapan, kita nggak usah buru-buru, ya kan? Ini ilmu psikologi ya teman-teman. Ibu adalah psikolog ya Bu, betul ya Bu ya? Psikolog ya. Kita bisa banyak berjumpa ya kan, satu sama lain. Tapi juga saya masih bisa bekerja karena ada wifi, ada internet. Betul. Sekarang kan ya kerja dari mana aja bisa ya Bu. Dari mana saja. Terus COVID aman. Bener. Ya kan? Karena udara terbuka. Ya. Ini kita mulainya benar-benar saat mulai COVID loh. Iya.
2020. Kita dapat tanah ini Februari 2020. Oh ya, saya juga memulai berkebun itu di masa COVID. Tetapi di 2021. Jadi 1 tahun dulu kita bengong di rumah. Saya work from home, suami saya juga work from home. Kita beli tanah itu di bulan 11 2020. Iya, bapaknya di awal Februari 2020. Kita di November Desember 2020. Baru mulai nanam Januari 2021. Saya. Masih COVID. Saya waktu kesini pertama mobil disemprot, disinfektan. Iya, benar. Kita di stop, harus cuci tangan, daftar. Betul, iya. Terus juga kita value yang lain adalah kita bergaul dengan orang-orang di desa sini yang ternyata baik sekali mereka, ya. Saya merasa atau kami merasa sangat dicintai oleh mereka. Oke. Ya, mereka selalu punya ide gitu, ya. Apakah Bu, kita bikin nasi liwet yuk gitu, atau dia bawa pisang, ya, dan kita makan sama-sama, bawa singkong gitu, ya. Di sekitar sini kan banyak sekali singkong, ya, tapi singkong itu harganya murah sekali, jadi sebetulnya tekor, gitu. Tapi lingkaran itu kelihatannya mereka nggak bisa keluar tuh, ya. Ngupas singkong cuma Rp100 1 kilogram, mau berapa kilo satu hari? Iya kan? Nah, itu laki maupun perempuan gitu. Jadi banyak sekali orang-orang putus sekolah di sini dan kita bisa berbagi ya, mereka punya penghasilan, pekerja-pekerja dari sekitar sini. Ya. Terus belum lagi misalnya pendidikan kebersihan, ya, value tentang membaca. Mudah-mudahan nih akan ada perpustakaan, ya, Pak Prof mau buat perpustakaan, ya, supaya anak-anak tuh senang membaca, bapak ibunya juga senang membaca, kan luar biasa. Jadi value-nya, kita nggak cuma ngomong uang ya, Bu. Uang akan mengikuti menurut saya. Apabila kita memiliki value yang baik sih, menurut saya uang itu akan mengikuti. Si Tuhan juga Tuhan juga akan memberikan berkatnya gitu ya. Selama itu yang value tadi saya bilang, pasti orang-orang yang khususnya bertani organik tuh, Bu. Saya selalu ngerasa bahwa ada value-value yang mereka pegang memang. Kadang-kadang mungkin jauh lebih tinggi cost-nya dibanding dengan yang kimia gitu kan, Pak. Barang organik lebih mahal loh kalau toko organik. Ya kan tempe organik lebih mahal, ya, sayuran organik lebih mahal. Gitu. Tapi toh orang membeli. Ya, untuk yang sudah kena value tadi dan memang mau hidup sehat dan sebagainya. Karena saya pernah ada liputan ke BSP Farm bersama Pak Dar, itu PT Kapol, mereka memang semua itu mereka organik, Bu. Even teh, kopi, kapulaganya, duriannya, mereka dan mereka sekarang tuh yang betul-betul berproduksi itu adalah ini, Bu. Sayurannya. Sayurannya itu memang betul-betul organik. Yang pakai apa tuh? Air apa sih sebutan itu ya? Hidroponik. Kayak hidroponik begitu kan, ada airan gitu. Jadi itu mereka memang harvest tiap berapa minggu, short period lah. Terus dikirim ke restoran-restoran atau apapun gitu. Ya memang ada value di situ. Dan konsep insek yang untuk membasmi ya. Ya kayak ini. Cuman ini kan organik ini kan mesti pakai label ya, Bu. Lagi urus kah? Nah, sedang urus dan ya. Itu tidak mudah loh, akan ada evaluasi betul. Waktu ke waktu ya. Betul. Itu. Dan kita juga pakai lebah loh. Oh, oke. Apa nih Bu lebah nih? Boleh cerita, Bu? Nanti penyerbukan. Ya, jadi yang Ibu maksud dengan lebah, Ibu beternak lebah? Seperti itu, tapi sebetulnya lebah itu ada di orang-orang sekitar ini. Ada yang nyebut kan lebah kelanceng kalau di Jawa, di Jogja gitu sebut lebah kelanceng, kalau di sini towel. Sama, lebih kecil dari lalat. Dan dia tidak punya tidak punya sengat. Ya. Jadi seperti lalat. Kita ada berapa rumah ya udah? 44 rumah. Rumahnya seperti bambu gitu. Sengaja Ibu sediakan atau? Beli sudah ada isinya. Dari masyarakat. Iya, karena orang sekitar itu rumahnya kebanyakan kan bambu. Nah, itu ada bagian tertentu tuh yang ada lebahnya itu. Nah, mereka bawa ke sini gitu ya. Dan saya beli, ternyata penuh. Kita kasih lagi
apa namanya bambu yang lain untuk dia pindah tuh ke situ dipindah. Ibu tanam di daerah sekitar sini. Ada di pos-pos itu di atas. Ya. Nah kalau pagi hari itu mereka terbang mengitari bunga-bunga alpukat itu. Oke. Jadi kelihatan Ibu lihat. Lihat dong. Persis seperti lalat tapi kecil. Oke. Gitu. Tapi kalau udah kayak hujan atau sore gini mereka pulang. Oke. Gitu. Itu ada kayak madunya? Ada. Mahal sekali loh madunya. Itu yang madunya ada rasa asamnya, tapi madunya sebenarnya tergantung bunga apa yang dia. Iya. Kalau alpukat kan cenderung pahit gitu ya, Bu ya. Ada pahitnya. Ada cenderung akan pahit. Jadi Ibu harus juga panen madu juga nih cerita ini. Belum lah. Kami berusaha menernakkan si lebahnya sebanyak mungkin lah. Karena yang penting kan itu. Ya tujuan yang utama. Penting lebahnya. Iya, penting lebahnya. Saya penasaran, ada hasil madunya tapi Ibu pernah coba nggak? Saya pernah dapat dari dapat dari orang sekitar. Ibu mau coba? Mau nyoba nggak? Saya coba, enak madunya. Gitu. Tapi itu nggak tahu ya bunga apa kan? Iya betul itu berdasarkan bunga apa? Iya. Satu bambu gitu. Iya. Bu boleh cerita nggak? Kalau Ibu ketika teman-teman masyarakat sekitar punya lebah loh ya, bukan madu loh ya, lebah. Ibu beli berapa, di harga berapa? 40.000. Wow, 40.000 dan saya bilang saya minta yang penuh gitu loh. Ya kan sudah banyak. Ya. 40.000. Itu kalau misalnya diperas itu berapa mili gitu? Sedikit. 1 tahun. Ini nih kita belum ngomong madunya. Ini baru kita ngomong lebahnya. Belum. Sendok paling. Nggak banyak. 2 sendok. Nah, Bu, terus Ibu beli nih 1. Terus Ibu sediain lagi bambu dalam rangka nanti dia migrasi ke situ ya, pindah ya. Ada caranya sih, kayak di sendok di itunya telurnya dipindahkan. Ibu lakukan pernah? Atau tim di sini yang lakukan? Tim. Mereka pinter ya. Oke. Menarik ya. Nah, itu saya membeli dari rakyat sekitar, ada yang menjual 2 buah, ada yang menjual 4 buah gitu. Dan sekarang Ibu udah berapa punya rumah? 44 itu? 44. Saya hitung soalnya. 44 Ibu beli atau 44 udah dengan yang migrasi tadi? 44 yang dibeli. 44 yang dibeli. Baru kita mau mencoba memindahkan gitu ya. Karena sudah banyak yang penuh gitu. Itu laporan dari mereka, Bu penuh gitu. Kita mesti beli bambu kering. Ya, taruh sebelahnya. Saya bilang, kalau misalnya seperti itu bisa nggak langsung dia ditempel di pohon alpukat? Kan kehujanan. Dia jadi maunya yang adem-adem, misalnya kayak gini gitu ya. Ada tempat keringnya gitu ya. Kalau kehujanan kan bisa dibuatkan tutupannya gitu. Ada yang usul waktu itu dibuatkan rumah-rumahan setiap berapa pohon, satu rumah-rumahan gitu, setiap berapa pohon. Itu kita belum lakukan. Tapi bisa lah idenya ditampung lah ya, Bu. Ya, tapi kita lihat kan kita punya banyak pos-pos gitu ditaruh di situ, ternyata lebahnya terbang juga jauh. Oke. Gitu. Pak, saya selalu ini ya, kalau ngelihat kayak gini ya, ini kan kayak ada turunannya, naik lagi. Ini lahan Bapak dipagar nggak, Pak? Nggak. Ngapain dipagar? Nggak perlu pagar ya? Ngapain dipagar? Biarin aja. Itu dong pelajarannya Pak Haji. Gimana pelajarannya, Pak? Kita kan bekerja sama dan bersahabat dengan masyarakat sekitar. Oke. Nah itu pagar yang paling hebat kan itu. Mau kita pagerin pakai listrik, kalau orang lompat aja. Iya. Nah sekarang gimana membuat orang nggak masuk ke tempat kita kan, tanpa ada perlunya gitu kan itu. Iya. Pertahanannya itu aja, sama doa. Dan itu dong membagi bibit. Oh iya, dan tiap kita Pak, naikin aja Pak biar suaranya masuk ya. Dan tiap kita nanam itu masyarakat sekitar kita bagi bibit. Oke. Alpukat. Supaya mereka kan juga nanti tumbuh sama-sama. Ya. Jadi kalau mereka berbuah kan nggak usah pengen ngerasain biji kayak apa sih, ya, coba aja rumahmu sendiri. Karena memang kalau kita di Depok ya Pak, kayaknya semua rumah punya pohon alpukat sendiri. Iya. Meskipun ya itu cuman halamannya sempit gitu. Sempit banget, dikotakin gitu Pak, pakai semen begitu. Iya. Pohonnya satu aja, terus begitu kan. Udah lebih tinggi dari rumah, gitu kan. Itu Pak Haji Yunus yang memulai. Iya betul. Dia membagikan 6.000 pohon loh. Kepada tetangga-tetangganya. Baik, nah sekarang buahnya ditampung lagi sama menantunya. Jadi kalau kami butuh buah
Miki ya beli sama menantunya. Gitu. Iya, Jadi berputar itu betul, saya betul. Dengan filosofi itu saya suka sekali. Iya, betul. Saya bilang iya betul juga ya. Ini nanti kapan mungkin saya mau adakan lomba tuh dari para pekerja kami. Ayo di foto-foto pohonnya siapa yang paling bagus dapat hadiah, gitu ya. Betul. Oh, jadi di sini Ibu bagi blok-bloknya berdasarkan pekerja. Ada nggak? Enggak. Pekerja kami kerja semua loh. Oke. Sama-sama ya. Tidak ada yang misalnya kamu yang Bapak A pegang blok apa disebut enggak ya? Sama aja ya. Gitu. Kita semua pohon memang ada nomornya. Itu untuk kalau saya keliling, saya lihat ada pohon ini sakit atau pohon apa, saya punya catatan ada nomornya sehingga bisa diidentifikasi. Dia bisa merujuk ya. Ke lapangan ada bau begitu. Iya, bawa handphone juga cukup. Iya, kan bisa dicatat. Taruh di notes gitu. Tapi Ibu kayak ini kan berterap-terap ke atas. Ibu manjat sampai ke atas. Ya iyalah. Jalan sampai sana turun sampai sana. Itu dibuatkan jalan motor sama Bapak supaya kalau pupuk jalan motor juga bisa untuk jalan orang. Enak. Cuma muter. Iya. Jadi Ibu cukup menikmati dengan sangat menikmati bahasanya, bukan cukup menikmati ya Bu ya, sangat menikmati ya Bu. Iya. Makanya kalau nggak dipanggil nggak balik-balik deh. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Jadi makanya itu value itu nggak bisa dibayar. Betul. Lain sama orang yang punya villa tapi nggak punya kebun gitu. Terus mau ngapain? Makanya banyak yang bosan kan. Nginep 2 malam udah bosan, nggak tahu ngapain. Kalau saya banyak sekali kerjaan. Iya betul. Iya kan? Betul. Iya. Jadi Ibu cangkul pun Ibu kerjain. Mencangkul ada mereka. Mencabut Enggak tanaman liar ya, mencabut tanaman liar, mungkin lebih ulat-ulat, melihat ini diidentifikasi, ini harus kita ini nanti pekerja yang ngerjain. Ya kalau ulat maksud saya Pak, tapi kalau yang lain misalnya kita harus treatment apa, ya mungkin guidance-nya tetap dari Ibu juga gitu kan. Kan banyak telur semut misalnya gitu ya kan. Itu kan saya butuh mereka untuk cepat kerjanya. Ya saya bilang nih kayak daerah sini banyak telur semut nih, ibu-ibu dong gitu. Wah, langsung tuh. Saya tertarik Bu, kalau Ibu bilang yang betul-betul terjadi di kebun Ibu ini apa sih, hama apa aja selain tadi ulat, meskipun bukan ulat yang biasa di alpukat yang ini, yang lain. Ibu ada bilang ada beberapa jenis ulat, satu. Terus Ibu bilang telur semut yang disebut sebagai kutu putih itu loh ya, jadi seperti kutu tapi putih, itu katanya telur semut. Itu kan harus dipergikan juga ya. Apalagi ya Ibu rasa nih yang semut ya. Semutnya di mana dia Bu? Semutnya kan jalan-jalan. Ya makanya harus dengan air tembakau tuh semut pergi gitu. Seperti ya itu kan air tembakau, berarti tembakau direndam mesti agak disaring dong, kalau nggak sprayernya macet dong Bu. Ya disaring, diambil airnya. Kerjaannya semacam banyak ya. Iya, kalau organik itu memang begitu kan Bu. Mesti ada effort lebih sih memang kalau menurut saya. Ngomong-ngomong soal organik, berarti harusnya ya kalau alpukat organik nggak mungkin dong 35.000 Pak. Oh iya. Ya. Harus lebih. Nanti kita positioning lah soal itulah. Buahnya belum kelihatan ya Pak ya. Tapi boleh lah kita obrolin kan Pak. Kira-kira kalau alpukat organik ini wajarnya di angka berapa loh? 70.000. Nah itu 70.000. Berarti kalau 70.000 kali kita tadi 3 kali 2 loh Bu. 1.75 kali 2 itu 3,5 M. Berarti kalau Ibu cuma keluar 1, cuannya 2,5 M. Saya kalau ngitung cuannya cepet sekali ya Bu ya. Tapi kalau disuruh Bu jamur akar, sakit kepala deh saya kalau jamur akar. Jadi, itulah Ibu, kita datang ke sini. Ya kita ngambil value. Memang rencana kami juga mau alpukat gitu ya Pak, yang lebih dominan di tanah yang ke depannya nantinya gitu. Ya karena gini, saya nggak setuju dengan harga alpukat Miki 35.000, karena alpukat yang kita even tidak tahu mereknya aja itu sudah 35.000. Kalau di rumah saya itu kan banyak ada tuh Pak yang pick up isinya alpukat semua. Isinya alpukat semua. Tapi ya kalau kita beli ya gambling sih Pak. Tergantung mungkin kita amal ibadah kita hari itu ya. Kadang dapetnya bagus, tapi ya yang zonk juga banyak gitu. Itu saja sudah 35.000. Bahkan dia juga bilang kalau yang ini 50.000 Bu, ini yang super kan gitu. Memang agak gede. Gitu. Tapi tetap kalau yang gede juga kan masalahnya
sininya mateng, atasnya nggak mateng. Repot loh. Gitu. Jadi banyak zongnya. Makanya kalau tadi Ibu bilang treatmentnya juga kayak begitu, saya sih nggak setuju lah ya. Kalau alpukat Miki, udah alpukat Miki organik pula, diangkat 35.000 pasti. Pasti yang akan ini harusnya lebih mahal. Kalau nggak salah, maaf, Pak Evelyn aja. Nggak sih, kalau Pak Evelyn kan yang kita tanya harganya Nicole. Saya tanya sama dia. Berapa Nicole? Saya bilang gini, enggak, bukan kalau waktu itu nggak dijual Bu, karena kan buahnya masih sedikit, baru apa namanya, baru pohon PIT-nya kan, gitu kan. Cuman saya tanya dia, Pak Evelyn, kalau nanti ini udah rame buahnya Nicole, udah banyak kan, beliau kan kirim uji lokasi banyak kan. Bapak pikir kira-kira ekspektasi Bapak buahnya bisa dijual di angka berapa sih gitu? Dia bilang 100.000. Wah. Pak Evelyn ada di video kita sih ikut aja, mau 100.000 juga ikut. Iya iyalah Pak. Apalagi kayak khas ya Pak, 237.000 sekilo ya. Bukan main lah tuh si khas tuh, harganya luar biasa. Iya. Tapi itu menarik. Oke, berarti kalau hama itu kan lebih kepada itu. Ada nggak kayak monyet Pak atau apa gitu, nggak tahu. Ngalamin? Oh di sini monyet dari hutan sana itu. Datang dia. Masih monyet tapi main-main aja, gelundung kejar-kejaran balik lagi. Oh gitu. Iya. Dia nggak ganggu ya, nggak mematahkan pohon kecil, nggak ya? Nggak. So far nggak ya? Nggak. Kalau dia berbuah nanti ini nggak ya? Ganggu nggak ya? Nggak tahu saya juga. Kan alpukat nggak enak kalau di masih di pohon. Pahit ya. Harusnya dia nggak happy ya dengan itu. Iya ya? kan. Iya. Mudah-mudahan. Kalau apa di sini babi hutan, apa segala macam? Udah nggak ada. Udah nggak ada, dulu ada ya? Dulu ada, tapi sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya, udah ini. Belalang ada belalang, tapi nggak apa-apa. Belalang makan daunnya aja. Oh Ibu izinin aja itu. Ya, habis gimana dong? Dia kan terbang, ya kan? Enggak. Kalau kayak ada apa air tembakau gitu tuh nggak Ya, nggak buat mereka, dia? Pergi Ya. Mereka nggak happy juga, nggak suka ya. Oh. Ya. Air tembakau Ibu dapat dari mana Bu? Beli online ada, Beli di pasar. di pasar ada, beli di Pak Haji juga ada. Jadi kayak ini ya, kayak daun kering gitu ya? Lembaran. Oh, Tapi udah dirajang. Iya. Digulung gitu. Iya. Mahal nggak Bu? Enggak lah, nggak mahal. Berapa 1 kilo 15.000 ya. Kalau nggak salah 1 kilo 15.000. Pohon Ibu sebanyak ini, Ibu butuh berapa kilo daun tembakau setiap bulan? Itu kan cair yang diambil cair. Ya. Kemudian masih diencerkan lagi. Oke, pertanyaannya segini aja Bu. Berarti sekarang nih, current situation, Ibu butuh per bulan bisa berapa beli? Saya udah beli 15 kilo waktu itu belum habis tuh. Udah 3 bulan. 15 kilo. 3 bulan, udah lebih ya. Mungkin bisa bertahan 4 bulan kali ya. Oh, gitu. oke. Untuk sebesar ini ya? Iya. Dan disemprotkan dengan spray gitu kan. Jadi ya sebetulnya jumlah yang disemprotkan 15 liter itu kan untuk 30-40 pohon. Iya, satu tangki itu maksud Ibu ya. Satu tangki bisa untuk 40 pohon. Ya. Baiklah. Ada lagi Pak tips-tipsnya Pak yang mau dibagikan? Satu lagi ya. Banyak yang mau. Kita sih dibilang, ada yang bilang kita bodoh gitu juga dalam hal manpower. Oh oke. Jadi kita tidak optimal memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Oke. Seperti teknologi irigasi. Oke. Kan ada drip, sistem segala macam. Sistem. Nah kita tetap pakai manual. Selang. Pakai selang manual. Pikiran kita sih kalau kita mau cut cost, memotong ya harus pakai itu. Tapi kan kasihan pekerjanya. Ya, itu kemarin saya bilang value udah susah lah. Kalau udah ada value kayak gitu tuh udah susah Bu. Betul nggak Bu? Ya kan ada value yang tertanam. Jadi kita bisa hitung-hitungan ekonomi nggak. Iya kita bisa potong manpowernya setengahnya bisa. Bisa. Tapi ya terus mereka gimana? Iya. Gitu aja. Jadi ini satu pun tidak ada apa paralon apa? Paralon ada. Ada keran-keran. Terus ada keran. Oke. Maksud saya tetap ada ya Pak. Paralon untuk ini kan, untuk ini, cuman tetap di titik-titik tertentu selang. Ada keran. Oke. Nanti dihubungin pakai selang, ya mereka nyemprot. Oke. 30 meteran selang. Satu orang saya bekelin selang panjangnya 30 meter. Jadi radius dia 30 meter. Tapi kalau alpukat Bapak gini, Bapak treatmentnya kalau nyiram kayak mana emang Pak?
Ya kalau ini udah 3 bulan nggak nyiram saya. Hujan terus toh? Ya kan hujan terus. Tidak sering-sering juga gitu ya Pak ya. Ini paling lama 3 hari nggak hujan, habis itu hujan. Jadi kan malah nggak perlu juga dong. Nggak perlu. Tapi ya harus siap. Tahu-tahu kemarau, seminggu kering. Kalau nggak siap? Iya. Bapak akan menyiram dia ketika tidak ada hujan berapa hari? Kalau ini 4-5 hari. 4-5 hari tidak ada hujan, oke kita siram gitu ya. Tapi cenderung hujan ya Pak ya, karena daerah ini Sukabumi gitu ya. Enggak, tahun ini bulan Mei ini masih hujan terus ya. Gitu. Kalau di Jasinga dia sudah mulai agak jarang Pak hujan. Di bulan Mei ya, kalau kemarin-kemarin ya hujan melulu. Ini tadi malam aja hujan 12 jam. Mudah-mudahan nanti Juni Juli kali ya, baru agak terang. Ya. Apalagi Bu sharing kita yang mungkin bisa khususnya buat yang belum mulai ya Bu. Banyak loh yang mau mulai Bu, tapi belum jadi mulai. Harus mulai. Jangan terlalu banyak mikir. Belajar sambil jalan. Learning by doing, learning by mistake ya. Setuju nggak dengan itu Bu? Iya, learning by doing, tapi ada yang ditanya, ya kan? Dan kami di sini kan juga berteman dengan teman-teman lain ya, saling tanya, saling sharing gitu. Iya, oke. Jadi saya kira sih mulai dulu lah. Ya, dan ini kan pohon cukup lama bertahan 25 tahun. Kalau nggak mulai kapan? Bu, 25 tahun itu angka dari siapa sih Bu? Ada penelitiannya nggak? Dari Pak Haji. Literatur juga mengatakan 25 tahun. 25 Emang lewat dari 25 tahun dia nggak produktif lagi? Ada yang bilang sampai 30 tahun malah. Tapi produktifnya sampai 25 tahun. Terus kalau sudah 25 tahun, apa yang harus kita lakukan? Replanting. Kayak kelapa sawit dong kayak gitu. Iya. Sebutan replanting itu kan biasanya di kelapa sawit ya Pak? Iya. Gitu ya. Terus kalau replanting, berarti kita harus punya lahan pembanding Pak. Harus punya lahan berikutnya dong. Sebelum sambil nungguin ini kita harus nanam lagi. Di sela-selanya aja. Oh, sela-selanya gitu ya. Di antaranya. Jadi yang ini nanti kelar, saudaranya tumbuh. Ini kan jaraknya kan 6 kali 4. Oh, Bapak 6 kali 4. Jadi tengah-tengahnya kan masih bisa. Oke. Rencana gitu ya Pak? Rencananya, tapi kan itu kan masih lama. 23 tahun lagi. Enggak lah Pak. Mungkin di 20 tahun udah boleh dimulai lah. Oh ya, biar 25 tahun udah produksi. Pas 5 tahun dia udah produksi gantian dia. Iya betul. Iya kan, harus begitu. Oke. Pak, boleh kita ke Boleh. kebun ya? Mari.